Israel dan Palestina, siapa yang benar, siapa yang salah? Mari kita lihat sejarah. Saya bikin sebuah ilustrasi dengan gambar supaya teman-teman bisa lebih paham. Karena pernah heboh soal saya bilang kalau Israel mempertahankan wilayah, mari kita simak penjelasannya. Yang pertama harus kita tahu adalah dari mana asal bangsa Palestina. Bangsa Palestina atau bangsa Palestina sebenarnya adalah bukan penduduk asli dari wilayah yang sekarang menjadi sengketa antara Israel dan Palestina. Mereka itu sebenarnya adalah bangsa pengembara yang datang dari pulau Kreta di Yunani, teman-teman. Jadi mereka itu sebenarnya adalah orang Eropa, teman-teman. Bangsa pengembara dari Eropa, bukan asli Asia Timur Tengah atau orang bilang Arab Muslim. Karena dilihat dari bukti sejarah yang ditinggalkan serta penelitian arkeolog tentang fisik-fisik orang bangsa Palestina pada zaman itu yang bertubuh besar dan berbadan kekar. Mereka berlayar dari pulau Kreta dan menuju arah tenggara dan sampai di suatu tempat yang bernama Kanaan yang sekarang kita kenal dengan nama Palestina. Sudah paham kan sekarang? Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita masuk ke Alkitab atau pengetahuan sejarah Israel pada umumnya. Dari mana datangnya bangsa Israel? Bangsa Israel adalah bangsa yang besar yang merupakan keturunan dari Abraham. Di dalam Alkitab dan Al-Quran itu sudah tertulis bahwa Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham yang sama sekali belum berpenghuni. Setelah melakukan pembebasan atas bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Musa akhirnya membawa bangsa Israel menuju ke tanah terjanji, tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham. Disinilah kita mendengar berbagai macam kisah tentang Musa membelah lautan, penampakan roh Tuhan di Gunung Sinai, serta penemuan 10 perintah Allah di atas 2 loh batu. Setelah 40 tahun lamanya perjalanan, akhirnya mereka tiba di Kanaan. Jadi di sini masyarakat Israel sudah mulai tinggal berkoloni menurut suku-suku mereka masing-masing, teman-teman. Tetapi daerah yang bernama Kanaan itu telah dihuni oleh bangsa Palestina, teman-teman. Nah, ini saya tandai wilayah Kanaan itu. Dan yang di atas ini saya tandai wilayah yang bernama Palestina itu, teman-teman. Terus yang kotak-kotak itu berarti wilayah Israel yang sudah berhasil direbut dari Palestina sampai sekarang. Dan wilayah Yerusalem Timur itu dikuasai oleh Palestina dengan nama Fatah, sedangkan wilayah baratnya itu dikuasai oleh Hamas dengan berkedudukan di Gaza. Begitu, teman-teman. Paham kan sekarang? Sekarang masuk ke penjelasan inti kenapa saya bilang Israel mempertahankan wilayahnya. Israel sendiri merdeka pada tahun 1948, 3 tahun di atas kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1967 terjadi pertempuran dengan nama Pertempuran 6 Hari. Tanggal 5 Juni 1967 sampai dengan 10 Juni 1967. Bukan hanya sekedar pertempuran biasa, tetapi pertempuran itu melibatkan 3 negara Arab, Mesir, Yordania, dan Suriah melawan Israel sendirian. Awal mulanya pertempuran itu terjadi pada tahun 1950 ketika Mesir menutup Selat Tiran. Jadi kapal-kapal yang mau ke Israel itu tidak bisa lewat, teman-teman. Mereka kalau mau ke Israel, mereka harus mengelilingi Afrika atau memutar lewat arah Asia Tenggara. Karena tidak ada penyelesaiannya dari masalah itu, akhirnya pada tahun 1956 Israel betul-betul marah dan menyerang negara Mesir di Semenanjung Sinai, teman-teman. Karena serangan Israel yang begitu mendadak, akhirnya Mesir pun kalah dan Semenanjung Sinai berhasil direbut oleh pasukan Israel, teman-teman. Karena melihat kekalahan itu, Mesir pun akhirnya mempengaruhi Raja Jordania dan Suriah untuk kembali menyerang Israel dan terjadilah pertempuran 6 hari. Bukannya mendapatkan hasil yang bagus dari gabungan 3 negara, tetapi mereka malah mendapat kekalahan telak. Akhirnya dalam waktu singkat saja wilayah Yerusalem Timur yang dikuasai oleh Jordania menjadi milik Israel seutuhnya sampai Semenanjung Sinai. Dan barulah pada tahun 1982 wilayah Semenanjung Sinai serta Yerusalem Timur dikembalikan kepada Mesir dan Jordania dengan jaminan mereka harus mengakui kedaulatan Israel sebagai sebuah negara. Dan jadilah wilayah Israel seperti sekarang. Di bagian barat dekat dengan Semenanjung Sinai itu wilayah jalur Gaza yang dikuasai oleh kelompok Hamas, dan wilayah Yerusalem Timur yang dekat dengan Jordania dikuasai oleh Fatah, dan wilayah timur laut yang dekat dengan Suriah sampai sekarang masih jadi perebutan antara Israel dan Suriah, namanya dataran Golan. Dan yang tadi saya bilang kalau mempertahankan wilayah, teman-teman harus tahu kalau di daerah sini sekarang itu sudah dibangun sebuah tembok sebagai batas negara. Ini dia temboknya, teman-teman. Nah, jadi sekarang kalian pahamkan apa yang saya maksudkan dengan mempertahankan wilayah? Lagi pula kalau seandainya kita dukung Palestina dan kita mempersalahkan Israel, asal kita tahu saja, di Palestina itu Hamas dan Fatah itu juga saling berperang, teman-teman. Jadi seperti itu. Sekarang bagaimana? Sudah paham kan? Jadi yang kemarin komentar bilang
statement saya itu hanya bikin malu-malu orang NTT, coba pikir-pikir lagi dan tarik kembali kata-kata kamu. Jika ada yang belum puas dengan statement saya yang ini, bisa komen di bawah, oke?